Halo semua, kembali lagi bersama saya di sini. Di sini kita belajar tentang pH larutan. Asam basa dapat dikelompokkan berdasarkan kekuatan atau derajatnya, yaitu asam kuat, asam lemah, basa kuat, dan basa lemah. Di sini yang perlu kita ingat adalah di mana pH yang kurang dari 7 itu dia bersifat asam, sedangkan zat dengan pH sama dengan 7 itu adalah netral, dan pH lebih dari 7 itu adalah bersifat basa. Di mana pH lebih kecil dari 7 itu semakin kuat tingkat keasaman zat maka nilai pH-nya semakin rendah. Dengan demikian, zat dengan pH sama dengan 1 memiliki sifat yang sangat asam. Contohnya itu adalah asam klorida atau HCl. Nah, kalau di zat dengan pH sama dengan 7 atau pH netral itu berarti tidak bersifat asam maupun basa. Contohnya itu adalah air murni. Nah, untuk zat dengan pH lebih dari 7 yang bersifat basa, di mana semakin kuat tingkat kebasaan suatu zat, nilai pH-nya semakin tinggi. Zat dengan pH sama dengan 14 bersifat basa. Contoh, natrium hidroksida atau NaOH. Larutan asam basa dibedakan menjadi asam basa kuat dan asam basa lemah. Yang pertama yang kita bahas di sini adalah tentang asam lemah. Suatu zat dapat dikategorikan ke dalam asam lemah bila asam yang dilarutkan dalam air mengalami ionisasi sebagian,
alfa sama dengan kecil antara 0 sampai 1, sehingga memiliki harga Ka kecil. Secara umum, persamaan reaksi ionisasi asam lemah dapat dituliskan sebagai berikut. Ha menghasilkan H+ ditambah H-. Tetapan kesetimbangan ionisasi asam lemah diberi simbol Ka, di mana rumusnya itu adalah Ka sama dengan H+ dikali A- per Ha. Karena H+ dan A- sama, maka H+ dikali A- sama dengan H+² dikali Ha. Jadi sisanya itu adalah Ha mula-mula, yaitu Ma. Karena nilai derajat ionisasi sangat kecil, oleh karena itu Ka-nya itu sama dengan H+² per Ma. Kita keluarkan H+² sama dengan Ka dikali Ma. Dan H+ sama dengan akar dari Ka dikali Ma. Jadi ini ya rumus akhirnya. Dan yang kedua, kita membahas tentang basa lemah. Basa yang dalam air mengalami ionisasi sebagian. Alfa sama dengan kecil di antara 0 sampai 1, sehingga memiliki harga Kb kecil. Secara umum, persamaan reaksi ionisasi basa lemah dapat dituliskan sebagai berikut. LOH menghasilkan L positif ditambah OH negatif. Tetapan kesetimbangan ionisasi basa lemah diberi simbol Kb, dapat dirumuskan Kb sama dengan L positif dikali OH negatif per LOH. Karena L positif dan OH negatif sama, maka L positif dikali OH negatif sama dengan OH negatif pangkat 2 dikali LOH. Jadi sisanya itu adalah LOH mula-mula, yaitu Mb. Karena nilai derajat ionisasi sangat kecil, oleh karena itu dapat dirumuskan Kb sama dengan OH negatif pangkat 2 per Mb.
Kita keluarkan OH negatif pangkat 2 sama dengan KB dikali MB. OH negatif sama dengan akar dari KB dikali MB. Yang ketiga yang kita bahas adalah tentang asam kuat. Reaksi kimia yang terjadi pada asam kuat adalah reaksi berkesudahan karena senyawa asam mengalami ionisasi sempurna alfa sama dengan 1, sehingga dalam larutan asam kuat tidak lagi terdapat molekul-molekul, melainkan hanya ion-ion H positif dan sisa asam. Di mana rumusnya itu adalah H positif sama dengan N dikali Ma, di mana N itu adalah valensi asam atau jumlah H positif. Sedangkan Ma itu adalah molaritas asam. Yang keempat adalah basa kuat. Basa kuat adalah basa yang dalam air mengalami ionisasi sempurna atau alfa sama dengan 1. Selama larutan basa kuat tidak terdapat molekul basa, melainkan hanya ion-ionnya. Reaksinya berkesudahan dan harga KB sangat besar, di mana rumusnya itu adalah OH negatif sama dengan N dikali MB. N-nya itu adalah valensi basah atau jumlah OH negatif. Sedangkan MB-nya adalah molaritas basah. Di sini supaya lebih paham kita masuk ke contoh soal. Tentukan pH dari amonia 0,4 M. Bila diketahui NH3 KB-nya itu sama dengan 10 pangkat minus 5. Nah, dari soal kita bisa melihat yang diketahuinya itu adalah KB NH3-nya itu 10 pangkat minus 5. Dan NH3 sama dengan 0,4 M. Nah, di sini kita ubah dia ke bilangan berpangkat sama seperti yang di atas ya, biar dia sama. Jadi 4 dikali 10 pangkat minus 1. Nah, yang ditanya adalah pH. Langsung kita jawab. Yang pertama yang kita cari itu adalah OH negatifnya. Dari yang kita pelajari tadi, rumusnya adalah akar dari KB dikali M. Di mana KB-nya tadi? 4 dikali 10 pangkat minus 5 dikali M-nya tadi 4 dikali 10 pangkat minus 1. Jadi hasilnya adalah akar dari 4 dikali 10 pangkat 6. Hasilnya adalah 2 dikali 10 pangkat minus 3. Nah, yang berikutnya kita mencari pOH-nya. Rumusnya adalah min log
OH negatif. Min log, kita masukkan nilai OH negatifnya itu tadi adalah 2 dikali 10 pangkat minus 3. Jadi hasilnya adalah 3 kurang logaritma 2. Nah, yang terakhir itu adalah pH-nya. Rumusnya adalah 14 dikurang pOH. 14 dikurang pOH-nya tadi 3 dikurang logaritma 2. Hasilnya adalah 14 dikurang 3, 11. Negatif ke negatif itu dia menjadi positif. Logaritma 2. Jadi hasilnya adalah 11 ditambah logaritma 2. Bisa ya? Thank you for watching. God bless you all. Stay safe and stay healthy.